Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman pecinta goldfish, semoga tetap sehat, rezekinya lancar, dan diberikan ikan yang bagus-bagus. Sebelum saya lanjut sharing dalam video, saya akan menjelaskan bahwa eh, pengalaman saya tentang ikan, khususnya goldfish, itu masih awam dan kurang banget. Eh, tapi saya akan berbagi pengalaman tentang sistem filtrasi dan perawatan air untuk ikan tercinta. Jadi saya dulu sebelum bermain koki itu saya sudah bermain ikan koki koi. Jadi sedikit paham lah. Oke, saya jelaskan dulu spesifikasi tank saya. Tank saya panjangnya 1 meter, lebar 50, tinggi 40. Kemarin sempat ada yang tanya, Mas, bagaimana kalau tank saya itu tingginya 70 tapi saya isi air cuma 60, otomatis kan tinggi ya airnya. Saya jawab seperti ini karena menurut ini semua itu menurut pengalaman saya pribadi. Tidak apa-apa Mas, yang penting eh, ketika air nanti dingin mungkin butuh heater ya. Tapi saya dari dulu itu tidak pernah pakai heater, sama sekali tidak pernah pakai heater. Karena mungkin saya mencoba ikan saya biar tidak manja ya, nanti butuh heater terus, butuh hangat terus. Enggak, ini air ini dingin kok, standarnya air dingin di rumah-rumah penduduk tuh. Oke, oke, sekarang saya jelaskan sistem filtrasi dan chamber saya. Ini sebenarnya tank saya ini polos kotak gini ya, jadi ndak ada chambernya sama sekali. Lalu saya pesankan sendiri nih. Ini lebarnya 25, ke belakangnya menyesuaikan tank ya. Ke belakangnya 50, tingginya juga 40, jadi setara. Terus saya bagi menjadi 3 chamber. 1, 2, dan 3. Ini saya pakai sistem gravitasi ya. Nanti untuk jelasnya lihat saja di YouTube ada. Karena ini sedikit menyingkat video dan yang mau saya jelaskan itu sistemnya, mungkin nanti kalau mungkin ada waktu lagi saya jelaskan tentang gravitasinya. Oke, saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada Japmet lokal atau jaring nelayan pure ya. Di sini hanya jaring nelayan, nggak ada yang lain. Yang kedua, di sini ada paling atas ada jaring nelayan yang repack kecil-kecil. Di Shopee ada, karena ini sangat pas ukurannya biar press sesek dan untuk kotoran besar tidak masuk. Kalau di sini khusus untuk kotoran besar soalnya. Nah, kelihatan ya. Ini kotoran-kotoran yang baru tersedot dari sini, dari dasar ke sini. Nah, yang dari sini ini adalah kotoran yang lembut-lembut, yang kecil-kecil, kecil banget. Terus di bawahnya ada jaring nelayan yang terurai seperti ini. Dan di bawahnya lagi ada batu apung dicampur dengan karang jahe sama biobal sedikit. Terus di chamber terakhir ada lampu UV sama pompa. Pompa saya itu merek apa itu? Sea Star. Itu 2800 LPH, 32 watt. Dan saya pakai pipa output ini 1 dim. Saya bikin sistem mushroom. Oke, kenapa saya bikin sistem mushroom? Karena yang pertama menarik, yang kedua dia menciptakan oksigen yang sangat melimpah dari atas nih, melimpah sekali, sehingga itu saya tidak butuh aerator lagi. Yang di pojok itu sudah saya matikan itu. Saya dari dulu itu pasti aerator itu full, hanya karena sudah ada mushroom, oksigennya melimpah, saya tidak perlu aerator. Oke, menuju ke pembahasan yang saya maksud ini.
banyak orang yang punya tank besar tapi selalu kotorannya tidak pernah tersedot. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sistem pakan saya atau pelet saya. Ya maaf, ini sebut merek saja karena memang ini kita sharing secara belak-belakan ya. Yang di sini ada Agaru, terus apa ya? Aduh, saya lupa, beli di Shopee karena dulu masih belum ada bimbingan dari temen, jadi saya cuma beli gitu aja butuhnya wis. Ini sistem floating, jadi pakan yang terapung. Terus saya pindah lagi ke Saki Hikari yang repack. Ini 100 gram ukuran S floating sama ini terapung semua. Tapi untuk kelas Saki Hikari insya Allah lebih unggul daripada yang di sini nih. Terus saya berpindah lagi ke tetap Saki Hikari Grow yang tipe sinking. Sinking itu tenggelam ya, sinking atau sinking, udahlah pokoknya itu tenggelam. Dan ini sudah saya tidak pakai lagi. Karena kenapa? Ini pengalaman yang baru saya dapat. Ini kan saya pakai sistem gravitasi tanpa ada skimmer, dan saya tidak punya, atau ikan saya tidak punya kotoran yang mengapung. Ada tapi nggak banyak, sangat tidak banyak. Dan tank saya mungkin sebesar ini, satu hari ikan saya itu bisa saya kasih pakan lebih dari 10 kali. Coba bayangkan, lebih dari 10 kali. Saya duduk di sini misal 15 menit, saya kasih lagi. Habis 10 menit saya kasih lagi. Yang penting jangan over, jangan banyak-banyak, dikit. Nah, saya akan bahas mungkin tentang kotoran ya itu. Ketika saya pakai pakan yang ini, yang floating, yang dikatakan murah, ya memang murah, dikatakan kelas, mungkin saya juga kurang paham sih kelasnya, ada kelas-kelas apa enggak kalau yang seperti ini tuh. Ketika saya pakai seperti ini, pelet ini, saya butuh skimmer karena kotorannya banyak yang mengapung, hampir semuanya mengapung. Dan kotoran ikan itu ada gelembungnya, mungkin sejenis kalau dikatakan masuk angin gitu ya. Terus setelah saya pindah ke Saki Hikari, khususnya yang sinking, yang tenggelam, saya hampir 99% tidak punya kotoran yang mengapung, semuanya tenggelam. Dan ini bersih, sangat-sangat bersih. Saya bicara tanknya ya, bukan airnya ya, belum. Airnya nanti saya akan jelaskan lagi. Dan ini Saki Hikari yang floating, jadi ini cuma untuk biar ikannya aktif gerak ke atas ke bawah. Jadi dikombinasi sama ini repack semua 100 gram gitu. Dan ini masih saya disarankan teman untuk push color itu Mizuho. Kalau untuk nyoba pakan MB Food saya belum ke ranah situ ya. Oke, karena ini juga saya masih, ikannya juga masih biasa-biasa semua, belum ada yang bagus. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah saya sering melihat atau mendengar keluh kesah orang kotoran yang di dasar tidak tersedot. Itu ya. Meskipun ada sistem gravitasi ataupun pH-nya di dalam sini,
jangan sampai penyedotan itu terlalu atas. Kalau bisa mepet ke kaca, jari telunjuk orang dewasa bisa masuk gini nih, sep. Karena apa? Sangat berbeda kalau menurut saya pribadi. Kalau sistem penyedotnya itu mepet, itu dia akan nyedotnya dari samping itu keras, jadi kenceng banget, lebih kenceng lah daripada yang tinggi. Terus kembali lagi ya, kalau pakan kita itu sering terapung, kita butuh skimmer. Tapi kalau kita sudah pakai pakan yang mungkin tipenya saya sebutkan ini, itu mungkin kotorannya semua itu di dasar, dan nggak perlu kita itu punya sistem penyedot di permukaan itu. Ini nggak perlu, tank saya ini nggak perlu kebetulan. Nah ini nih, kotorannya itu bagus, keras, dan berat, teksturnya itu berat. Lalu seperti itu ya, mepet terus masuk ke chamber. Nah buangannya ini dari pipa 1 dem ini saya bikin mushroom tadi, ditaruh di sebelah sini. Oke, karena dia akan jatuh ke bawah, dia akan terdorong ke sini lagi. Mas Koki itu cerdik kok. Kalau dia tahu kadang ada kotoran yang mengumpal, dia kan pasti kira itu makanan. Disedot, dikunyah-kunyah, tahu kalau bukan makanan disemburkan. Pasti ke situ lagi. Dan jangan diganggu sama aerator yang di tengah. Kalau saya itu menghindari banget itu. Kalau memang kalian semua mau menyalakan aerator, kasih di pojokan di sebelahnya penyedot. Karena sistem aerator itu kalau saya amati adalah gini. Misal kotoran di sini nih. Kotoran itu akan tersedot gini, seret gini. Coba amati, air yang keruh taruh di tank tanpa ada media lain kecuali aerator. Pasti gini. Air itu gini, kotoran itu. Dari sini tersedot ke bawah sini, terus brul naik lagi, kembali ke sini lagi. Pasti gitu. Amati saja. Jadi jangan sampai naruh apapun di tengah-tengah sini. Kecuali memang sukanya dihias sih. Kalau aku sih polos gini, karena lebih apa ya, estetik, dan dikasih background hitam doff gini jadi lebih estetik lah. Lampunya juga nggak perlu terang-terang kalau saya. Oke, itu ya yang mungkin bisa disampaikan. Terus oke, untuk saudara-saudaraku yang mungkin pakai top filter atas ya, pakai top filter atas, usahakan ketika output kasih pipa juga sampai bawah seperti itu. Tapi itu kan penyedot. Nah pipa outputnya juga sampai bawah. Karena apa? Yang pertama, bisa mendorong kotoran lebih kencang lagi. Yang kedua, bisa merawat dorsal pada ikan koki kalian. Contohnya ini demekin. Ini sudah telat. Saya bikinnya mushroom ini sudah telat karena sebelumnya juga langsung output dari atas kencang banget ke bawah. Itu bisa merusak tegaknya dorsal pada ikan koki. Tuh, itu bengkok dorsalnya. Awalnya itu sangat lurus dan tegak, cantik banget. Tapi kalau orang sudah paham, mungkin sedikit paham tentang minus plusnya koki, pasti akan menyesal seperti saya. Itu dorsalnya atas itu udah bengkok karena jatuhnya air itu sangat kencang dan ikan itu suka melawan arus itu. Oke, jadi makanya saya bikin mushroom ini juga dibimbing sama temen. Alhamdulillah saya tanpa aerator ikan saya tetap sehat. Oke, terus ke selanjutnya, apakah air saya sudah matur? Belum. Ini kalau diamati langsung dengan mata tanpa kamera, ini masih berembun dari berembun akibat jatuhnya air dari mushroom. Ini masih berembun lembut banget, kelihatan kan? Nah, setahu saya kalau air sudah matur ini semua nggak ada, cuma ada percikan yang di sini tok ini.
Nah, ini tok ini. Itu insya Allah itu salah satu pertanda airnya sudah matur. Kalau masih ada gelembung-gelembung seperti ini, itu kurang matur. Tapi kadang ada orang yang menyarankan filternya insya Allah ini sudah pas ya. Kalau menurut saya sistem filtrasinya sudah pas. Terus kadang ada orang yang menyarani 3 hari sekali, seminggu 2 kali itu harus water change. Kalau saya enggak seperti itu. Jadi mungkin ya bisa seminggu sekali doang itu water change atau ganti air mungkin 30-40% saya ganti, saya tambahi lagi. Terus untuk bakteri starter saya pakai ini E4. E4 ini mungkin waktu kemarin pertama air baru saya masukkan E4 itu segini. Udah saya kocok, saya tuangkan gitu aja. Terus E4 ini juga bisa dikombi dengan pakan pelet. Jadi mungkin ini probiotik apa ya? Bagus lah. Jadi peletnya direndam sama cairan E4 pink perikanan ini supaya mengobati dari apa ya? Sembelit atau mungkin kurang bagusnya pencernaan ikan koki. Seperti itu. Jadi 1 hari saya kasih pakan lebih dari 10 kali dan tidak pernah ada kotoran yang mengendap karena ini arusnya sangat deras tapi tidak mengganggu ketenangan koki, yaitu karena ada mushroom, bukan air yang jatuh. Itu bagi saya mungkin sangat salah ya, karena juga bisa merusak dorsal ikan. Dan koki itu suka air yang tenang tapi full oksigen. Bagaimana caranya gitu. Makanya saya sudah tidak pakai aerator lagi, hanya mengandalkan mushroom. Oke, lampu UV saya belum saya nyalakan lagi. Oke, jangan sampai ya kita melihat lampu UV, karena kemarin saya juga kejadian hampir nggak bisa melek karena lampu UV. Karena menata chamber, lupa lampu UV tidak saya matikan. Seperti itu. Mungkin pengalaman saya itu untuk ini sebenarnya air saya mungkin water tank 1 kali lagi 30% ya. Itu sudah ditunggu saja, nanti insya Allah sudah lama kelamaan pasti matur. Dan ini tank saya ini mulai tumbuh lumut hijau tipis banget. Kalau kalian lihat di pojok itu, di pojok ini bukan kotor itu lumut, tapi kecil banget, tipis, masih tipis. Nah, untuk yang bertanya lampu, ini lampu racikan buatan sendiri. Jadi beli di toko lampunya itu yang 3 titik 1 2 3, terus ada kabel itu loh, terus lampu lagi, kabel, lampu lagi, itu saya tempel di peralon yang saya potong setengah sini. Jadi mungkin karena saya butuh warna natural dalam ikan, karena saya juga mau ngetes beberapa pakan ya. Contohnya saran teman saya tadi Mizuho untuk bush color, saya mau coba itu. Jadi lampunya natural, ikan merahnya itu benar-benar merah, bukan bantuan dari lampu. Seperti itu. Dan mungkin tidak terlalu terang ya, saya suka kalau malam hari lampu semua dimatikan, hanya ini tok yang menyala. Mungkin itu pengalaman saya pribadi, dan jangan sampai ikan koki kita nggak sehat. Oh ya, makanan tambahan saya itu, saya nggak tahu ya, kemarin di sebuah forum sosmed itu pembahasan bahwa pakan tambahan ikan mas koki itu ada maggot sama cacing sutra. Kalau cacing sutra saya kasih full ini, mungkin 10 hari, 3 hari, 4 hari habis untuk mereka ini, biar gembul. Memang saya coba mereka ini biar bisa gembul. Terus yang kedua maggot, katanya maggot itu tidak boleh berlebihan.
Saya kasih maggot ini tuh sangat banyak sekali, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Aduh, flash saya mati. Tidak terjadi apa-apa pada ikan saya, dan semuanya pada sehat. Oke ya, untuk sistem filtrasi itu tadi seperti itu. Nah, bagi sedulurku yang mau bikin mushroom itu sangat gampang. Kalian cuma cari overlook dari 1 dim ke 3 dim, overlook lagi 3 dim ke 4 dim, langsung kasih slop talang atau corong talang namanya. Udah jadi mushroom itu. Dan kalau bisa itu tadi, sistem penempelannya penyedot itu jangan sampai terlalu ke atas. Jadi kotoran yang di bawah itu akan mengumpul di pojok, nggak akan ketarik. Begitu juga output yang mungkin pakai top filter atau filter talang, jangan dibiarkan jatuh gitu aja kalau menurut saya ya. Jadi dikasih ke dasar sana, mungkin dikasih juga jarak 2 jari lah, 2 jari orang dewasa itu, biar nggak menjatuhi dorsalnya, juga bisa mendorong itu. Jadi kita nggak butuh wave maker. Setahu saya kalau koki itu dikasih wave maker itu risih mereka itu, karena dia mau tenang nggak bisa. Pasti kalau ada wave maker, kita mau kasih pakan sinking pun kita nggak tenang, pasti kita mau matikan wave maker dulu supaya peletnya nggak terdorong ke penyedotnya. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu pengalaman pribadi saya yang dapat membantu saudara-saudara sekalian tentang bagaimana penataan sistem filtrasi dan sistem chamber saya. Oke, sekian. Mungkin nanti kalau ada yang lupa belum dibahas, insya Allah kita sharing lagi. Jika saya kurang pas, sedulur semua juga bisa mengingatkan saya. Intinya kita sharing lah. Oke. Oh ya, ini kenapa kok bisa tumbuh lumut? Karena ini bukanlah dari lampu ya mungkin ya. Karena ini tuh kalau pintu dibuka semuanya ini cahaya masuk semua di sini tuh. Jadi sedikit terbantulah untuk penumbuhan lumut itu, lumut hijau ya. Kalau bisa lumutnya hijau, jangan coklat. Menurut teman-teman juga. Jadi saya tegaskan lagi, pakan sangat berpengaruh untuk ikan. Kalau saya pribadi stop floating, pindah ke sinking ini, dan minimal Saki Hikari growth atau yang Saki Hikari color. Duh, gelap, flash saya mati ternyata. Nih, ada di Shopee kecil-kecil repack 100 gram seperti ini. Nih, kan jadi lebih gembul. Ini dulu kurus ini. Ya mungkin karena gen juga ya. Oh iya ya, saya kok ingat lagi. Karena ini juga pengalaman yang kurang dari saya, dan teman-teman menekankan bahwa ketika panjenengan semua beli ikan, misal kecil nih segini nih, panda ini, kalau bisa tanyakan indukannya, atau kalian harus wajib tahu indukan. Indukannya di mana? Kalau indukan itu besar, kemungkinan besar genetiknya dia bisa besar. Nah, ini kata pedagangnya itu lion Jew, tapi dia nggak keluar beruntus-beruntusnya di kepala, atau mungkin indukannya juga nggak keluar berintik-berintiknya yang di kepala, terus gennya nurun ke sini atau gimana, saya juga kurang tahu. Saya kurang puas beli itu. Terus ini yang gendut ini ikan kedua ini full berintik, tapi nggak setebel buffalo ya, yang rancu buffalo. Jadi setahu saya rancu itu juga ada yang rancu, lion Jew, rancu hybrid, sama rancu buffalo. Ada juga yang ngasih istilah itu helikopter, itu ada lagi tuh. Aduh, banyak, pusing saya. Udah ya. Nah, ini tuh Ryukin saya dorsalnya bengkok, itu kelihatan banget.
itu saya menyesal setelah kenapa saya dari dulu nggak bikin mushroom saja ya, begitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke panjenengan semua. Semoga bisa memberi pelajaran yang baik dan bisa ditiru. Terima kasih sudah mau menonton dan mengamati sampai selesai, meskipun videonya nggak jelas, gelap banget. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.